diberi waktu itu mungkin ya, ini mungkin sedunia di Thawaaf Ifadah mungkin dilakukan 3 hari. Kalau yang nafar awal berarti bisa saja melakukan tawafnya itu pada tanggal 12 malamnya setelah kita keluar dari Mina, sebelum ya matahari terbit kita sudah harus keluar ya, maka langsung saja, jangan ditunda-tunda. Berarti malam mau 13-nya kita itu harus tawaf ifadah, kemudian disusul sa'i ya. Kalau sudah di awal tanggal 10 itu sudah tahallul, sudah cukup, berarti cukup di situ kita tawaf ifadah sa'i, baru kemudian tahallul. Nah, oleh karenanya ketika hanya diberi waktu, misalkan untuk yang nafar sani berarti kan sampai tanggal 13 kita itu di Mina. Nah, maka tawafnya berarti malam 14, karena kita sebelum matahari terbenam kita harus keluar dari Mina. Malamnya berarti malam 14 kita itu harus tawaf dan sa'i. Nah, begitu itu berarti antara yang nafar awal dengan nafar sani ini, ketika yang nafar awal mengerjakan tawaf sa'inya pada malam 13, ketika yang nafar sani melaksanakan tawaf dan sa'inya di malam 14, berarti ada 2 malam. 2 malam ini dilaksanakan oleh berjuta-juta jamaah haji. Bagaimana mungkin di tawaf itu akan tempatnya agak lega, jelas ini sangat berjubel-jubel. Nah, dengan berjubel-jubelnya ini maka bisa jadi anggota rukun bisa lepas. Makanya kami, mohon maaf, sering mewanti-wanti kepada rombongan satu, kemarin saya sudah sampaikan, untuk yang ibu-ibu tolong perhatikan, jenengan itu harus haji mandiri, tawaf mandiri. Untuk laki-lakinya, suaminya dalam ikatan ketika tawaf, tolong jangan sampai melepaskan istrinya, ya kan? Jangan sampai melepas istrinya, itu kerja maksimal. Tetapi ketika memang tidak bisa diikat terus oleh sang suami karena keadaan, maka berarti antara suami istri ini lepas. Maka disitulah seorang istri itu benar-benar harus mandiri, tawaf sendiri. Jangan lantas kemudian berhenti sejenak cari suaminya. Jangan seperti itu. Ya, sebab apa? Ketika seorang istri menengok, dia tidak sadar bahunya lepas dari Ka'bah, maka ini akan membatalkan tawaf. Dan lepasnya di tawaf berapa ketika itu? 4, berarti yang batal 4-nya. Di 7, berarti yang batal 7-nya. Maka oleh karenanya biar sampai tidak terjadi ya sang istri ini ya tawafnya tidak tawafnya ini batal, jangan sampai terjadi batal. Maka seorang istri itu harus tawaf mandiri. Nah, makanya kami ingin mengingatkan kepada teman-teman kita nanti di kelas ya, tolong ketika mau tawaf ifadah ini sudah harus ada MOU suami istri. Kalau nanti lepas di tawaf, maka jangan lingat itu boleh diingat, terus laksanakan. Nanti kita akan bertemu di Pulau Seribu, di lampu hijau gitu, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, inilah makna dari haji mandiri, yaitu kalau suami istri itu biasanya di tawaf. Kalau wukuf kita bersama-sama, kalau di Jamarot kita bersama-sama. Tapi di tawaf ini kadang-kadang lepasnya suami istri ini bisa menjadi sebuah pemicu ya tukaran ilmu waduh, ini mohon maaf ya. Maka nanti tetap kami akan sampaikan kepada para teman-teman, terutama ini
biaya pasangan. Seorang suami jangan sampai melepas istrinya, tetapi istrinya ketika lepas harragaan, sambut itu tetap laksanakan 7 kali pertama. Nanti kita akan bertemu di bawah lampu itu. Nah inilah yang dimaksud dengan apa, mandiri sampai ke anggota. Saya kira itu mungkin masuk mau menyampaikan. Dan rekan pengurus kelas dan ketua rombongan, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkenaan dengan rencana tanggal 29 ke 530. Kami di sini belum mendengar jawaban dari pengurus tentang diperbolehkan apa tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan praktek besok di lapangan itu rencana menggunakan jalan kaki. Motor, Pak. Motor. Itu hemat saya kalau menggunakan motor itu terlalu kayak KW dan barang-barangnya juga banyak yang ketinggalan. Saya usul bagaimana kalau kita menggunakan kendaraan roda 4 tapi dibatasi perbu 2 mobil. Tujuannya supaya jangan terlalu banyak mobil dan untuk menaruh barang supaya aman. Itu saja usulan dari saya, itu 2. Yang pertama, tanggapan dari pengurus KPH tentang kegiatan ke Fatimah Zahroh dan dengan menggunakan kendaraan roda 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin meneruskan dari yang telah disampaikan oleh Ustaz Mustafa berkaitan dengan praktek di Fatimah Zahroh. Saya juga karena termasuk golongan orang yang belum mendapat undangan dari kesehatan, jadi mohon iya nih, nanti kan jadi begini, lebih enaknya ke Fatimah Zahroh itu kalau terakhir yang menjalankan puasa kurang seminggu, jadi menunggu sudah dapat kesehatan semua. Jadi mana itu yang masalahnya dari misalnya ini bulan Desember kan masih jauh ya, bisa go. Jadi cara mana kan ngaji tapi baik, tapi mau mana nggak usah oleh kesehatan kan itu ada. Nyorai sih karo. Iya, haji haji. Begitu terus ilmu ini katakan belum rata semuanya itu memahami. Iya. Saya karena punya istri kan sering dapat itu dapat laporan-laporan mau ngaji pada dolanan HP baik lah itu memang begitu. Tapi zaman-zaman HP orang jauh sih dari Ustaz Bening Arab terowongan HP kadang-kadang ngantuk langsung apa ya nah wis tua dolanan HP ya aku ngajinya apa mbok ya itu memang begitu. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai ada belajar kelompok ini sudah mulai cair lah gitu. Memang itu sasaran yang terakhir begitu. Nah kemudian berkaitan dengan besok ya hari Ahad itu memang kok kenapa pakai kendaraan, memang dari saya juga yang mengusulkan tidak berpikir tentang masalah ini gak boleh rantai ya. Kalau memang bisa mengkoordinir yang punya mobil itu ya, yang punya mobil aku tidak akan sampai baik sehingga mobil yang bentuk AB. Insya Allah pada mobil AB ya. Orang sudah sehingga itu juga itu baru sih ya. Perkara pakai kan gampang sih ya. Tujuannya begitu monggo ketua karon-karon ya supaya mengkoordinir
anggota-anggota yang punya mobil nanti dihitung dibatasi lah ya, dibatasi 5 mobil isi begitu. Begitu, terima kasih. Monggo untuk jawaban dari pengurus KB dulu. Terima kasih. Masyarakat Fatimah Jaro. Terima kasih. Alhamdulillah tadi banyak sudah tanya jawab. Ada pertanyaan mengenai manasik di Fatimah Zahra. Memang sudah kami setujui bersama dengan pengurus yang lain karena motivasinya tidak hanya menjelang akhir gitu ya dari prosesi manasik, tetapi ini salah satu juga media atau wahana untuk menyatukan, mendekatkan antar jamaah. Jadi mungkin Pak Kiai Taufik nggak usah merasa nggak enak gitu ya. Mewakili. Saya itu mewakili, kalau saya nggak masalah. Mewakili orang-orang. Oh gitu ya. Orang-orang galau. Yang jelas kami dari pengurus mempersilahkan itu nanti dibahas lagi boleh kalau memang ada masukan dari teman-teman yang masih mempertanyakan galau lah gitu, boleh nanti dibahas lagi, boleh dievaluasi. Ini acara kita untuk kita, jadi semuanya bisa happy lah dengan acara jalan bersama ke Semarang, manasik bersama sana gitu ya. Kalau mau perlu dibahas lagi itu juga boleh, nggak apa-apa. Karena dulu pernah kita manasik juga seperti itu. Jadi kita tahun 2019 manasik ke sana. Saya bawa kendaraan sendiri dan saya pulang lebih awal karena ada acara. Kemudian apa? Ternyata pulang dari sana hari Ahad itu, Seninnya lockdown. Lockdown 2020 keberangkatan tidak ada haji. 2000 hanya 1.000 jamaah. Tahun berikutnya 10.000 2021. 2022 48% jamaah yang haji. Kondisi Makkah Madinah, toko-toko, hotel-hotel suwung seperti nggak ada. Saya lihat masih ketika 2023 100%, bahkan lebih. Sementara kesiapan dari Saudi untuk beberapa tempat itu masih belum siap, kaget begitu. Sehingga 2023 banyak sekali saya perhatikan ada kendala-kendala. Jadi jamaah yang berangkat nanti mudah-mudahan Allah berikan ke lapangan haji. Saya baca di grup bahwa teman-teman sudah merasakan atau sudah mempersiapkan diri. Panggilan haji adalah panggilan Allah. Saya dulu sudah siap-siap untuk berangkat haji tahun 2021. Ternyata tertunda menjadi 2023. Ini semua Allah. Kemudian ada jamaah kita yang sudah manasik, ada 6 orang itu yang seharusnya berangkat sama kita. Ternyata 8 orang keluarga Pak Maskuri, Pak Maskuri yang di Kaliwadas Jawa Barat itu. Wafat ada berapa orang? 5 orang wafat. 5 orang wafat. Keluarga itu. Yang berangkat 3. Ya. Pak Maskuri istrinya sama saudaranya, kakaknya itu ya. Jadi dari sekarang kita, kalau saya katakan sama Pak Karon tadi, kepasrahan kita kepada Allah itu justru kekuatan yang unpredictable, tak terduga. Seperti kepasrahannya Musa alaihissalam ketika di depan lautan, belakangnya udah ada Fir'aun dengan segala tentara yang siap menerkamnya gitu. Disitulah Allah memberikan kekuatan mukjizatnya. Tongkatnya dipukulkan ke laut, lautnya terbelah. Jadi ketika kita dalam hal urusan itu pasrah kepada Allah, justru Allah memberikan kekuatan yang dahsyat. Ya. Jadi saya ingat ketika saya pergi haji tahun 2002 dulu, karena saya bawa ibu saya dengan kursi roda. Beliau orang kiai kami, Kiai di Kudus menyampaikan,
Kalau Anda pergi haji, maka pasrahkan kepada Allah. Pakai bahasa Jawa, pasrahake dumateng Gusti Allah. Mangke Gusti Allah ingkang menahake urusanipun panjenengan sedaya. Gitu. Dan itu terbukti, saya pasrah saja pada Allah. Bagaimana di sana? Allah sudah. Yang manggil juga Allah, yang menyuruh kita berangkat haji juga Allah. Nah, kemarin saya ada kedatangan tamu. Tamu ini Ustadz juga. Dia punya jamaah 60 orang untuk umroh. Ternyata travel yang dia bayarkan uangnya ke sana itu kabur. Bayangkan 60 jamaah, satu jamaah 30.000, 30 juta kan? Berapa ini? Hampir 1 miliar. 1,8. Dia harus nanggung itu. Kata dia, Ustaz, saya pasrah sama Allah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, umroh ini perintahmu ya Allah. Perjalanan ini untuk perintahmu ya Allah. Lalu ada orang yang menipu saya seperti ini, itu juga nggak lepas dari kehendakmu ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah. Singkat cerita, Allah tolong, kemudian dia ketemu dengan travel. Travel ini mengatakan, Ustaz, antum ada jamaah berapa? Aku ada sekian. Cuman uangnya baru ada 600. Jadi dari 1,8 adanya 600. Udah berangkatin aja sama travel saya, gitu. Subhanallah, dia senang sekali. Akhirnya diberangkatkan dengan travel ini. Jadi Allah yang memberikan solusi. Pertolongan. Jadi teman-teman yang galau, ashabu galau, itu kalau nanti bicara dengan kita, dengan teman-teman karo-karo, tolong kuatkan takwa. Takwa itu kan kepasrahan total kepada Allah. Kebanyakan kita pandai mengatakan mari kita bertakwa, mari kita, tetapi kok sulit untuk meyakini begitu bagaimana Allah memberikan solusi atas persoalan kita. Itu jawaban saya jadi masalah pertama. Kedua, untuk besok sih saya pikir tidak masalah. Bagus tadi sampaikan oleh Ustaz Taufik, yang ada mobil keluar nanti sama-sama kita berangkat menuju ke SMP 4. Jadi kita ihramnya niatnya di MWC ya. MWC menuju ke Makkah, hotelnya di SMP 4. Di sana niat apa? Kita niatnya di mana? Niatnya di niat itu umroh kan? Niat gedung. Karena kita kan sudah sampai di mana MWC, sampai di SMP nanti kan kita di Mekah itu. Iya. Kita itu langsung tawaf sa'i umroh pertama kan? Ya. Umroh wajib kan? Setelah umroh wajib baru haji kan? Jadi ini umroh apa? Praktek besok itu praktek komplit di Umroh haji. Gelombang 2. Oh, gelombang 2. Tapi tetap juga kan kita sampai di mana Makkah tawaf sa'i dulu kan, lalu tunggu masanya 1-2 hari kan untuk labbaik Allahumma hajjan. Malah sekarang yang disampaikan oleh Kemenak, sekarang itu gelombang kedua, gelombang 1 ya, itu konsepnya bisa jadi berangkatnya gelombang kedua tetapi ke Madinah. Ingat gak kemarin? Jadi ini antum sudah harus memahami. Sekarang gelombang 1, gelombang 2, yang membedakan adalah kalau nanti sampai di Mekah sebentar kemudian haji, ini gelombang kedua yang gitu kan. Sekarang bisa saja dari Indonesia berangkat langsung ke Madinah pada gelombang 2. Gelombang kedua. Gak ada bedanya. Itu terjadi kemarin zaman saya juga ada terbukti gitu. Kenapa? Karena pesawat yang dinaikin ini tidak ada izin atau padat sekali di Jeddahnya, sehingga dari Indonesia ke Madinah, nginep semalam di Madinah, baru ke Mekah. Gitu. Berarti kabul arba'in. Tidak. Sekarang hanya 6 hari. Sekarang pemerintah menyampaikan kepada jamaah bahwa arba'in itu tidak wajib lah gitu. Tidak harus kerja.
begitu. Maka ketika tahun 2023 saya berangkat haji bersama istri, saya nggak sampai arba'in karena saya harus ngurus jamaah KPI Hasan Gejaga yang harus saya satukan dan ini urusan terdaftar macam-macam. Akhirnya saya ketinggalan 2 sholat asar, sholat maghrib, sholat isya malah. Lama waktu 6 hari. Iya. 6 hari kan berarti belum sampai arba'in. 6 hari, 6 ping 5 60 ya. Ini tambah tahajud ya. Iya. Balik lagi. Kemudian lagi. Tapi nggak semuanya, Ustaz. Nggak semuanya. Tergantung pesawatnya. Pesawatnya ada yang boleh izin landing di Madinah. Nah, Jeddah. Gini Kiai, kelingan. Ini yang namanya arba'in sholat jamaah apa sholat di masjid? Sholat jamaah di masjid. Kan bahasanya kan barang siapa yang sholat di masjid selama 40 hari kan begitu bahasanya ya, bukan sholat jamaah. 40 waktu. 40 waktu ya kan, bukan bahasanya jamaah tapi sholat di masjid. Bahasanya kan begitu. Nah itu yang saya dimaksud. Saya pernah mendengar ya masalahnya, makanya saya perlu ditegaskan ini jamaah apa sholat di masjid? Jamaah di masjid. Jamaah sholat fardu. Arba'in sholat di masjid apa sholat jamaah? Sholat jamaah di masjid terhitungnya arba'in itu baru jamaah atau yang lain sudah kayak gue ya. Apa harus di masjid ya terhitungnya. Kan begini, ada yang mengatakan begini saja kalau waktunya hanya 6 hari. Nanti misalkan sudah sholat itu sholat lagi ngodone supaya pepek 40 kayak gue. Terus sholat akhirnya bertele-tele. Enggak waduh ya. Di sini memang Ustaz, teman-teman, ketika masalah haji dalam hal fikih, Rasulullah begitu sangat lenturnya sehingga kita ingat dalam masalah fikih kan al-fiqhu al-fahmu. Fikih itu understanding. Jadi Imam A, Imam B selisih pendapat biasa terjadi. Nah, kalau yang saya yakini kemarin begitu, saya nggak bisa dapat jamaah dengan imam. Saya jamaah sendiri sama teman saya di situ. Gitu. Saya yakin ini termasuk arba'in gitu, karena saya tugas tahun 18 itu 2018. Ini arba'in, saya ngurusin jamaah-jamaah, ketinggalan sholat nih. Dah, sholat aja tetap, nggak usah lari. Jadi bikin jamaah sendiri. Jamaah sendiri. Jadi saya pernah jadi imam di Masjid Nabawi, Pak. Saya pernah jadi imam di Masjid Nabawi. Makmumnya 2 orang. Jamaah ya. Masjid jamaah. Ya, jamaah. Saya pernah juga imam di Masjid Haram, alhamdulillah. Makmumnya istri. Itu jawaban dari kami. Barangkali Ustaz Mahfud tadi sudah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung abon, semuanya yang saya hormati dan kami melakukan apa? Mulai dari ketua rombongan yang tadi menyampaikan untuk praktek besok diusahakan memperdayakan kaum ya, warga. Saya barusan turun dari parkiran ya ke Mas Darno, ya saya bilang ya ini sudah waktunya kalau praktik ya praktek itu memperdayakan ketua regu. Pertimbangannya apa? Satu, lebih efektif karena sedikit gitu ya. Kedua, lebih mandiri di dalam pemahaman manasik haji. Itu pertimbangan kami tadi.